Alur cerita film kali ini akan mengisahkan tentang seorang yang sangat terkenal karena selalu menang dalam duel menembak. Namanya cukup disegani di dunia bawah. Lantas apa yang membuat orang itu begitu terkenal dan disegani? Apa kabar dulur semua? Gue Narabias dan ini dia alur cerita film Jigen Daisuke. Film dibuka dengan kemunculan seorang pria bernama Jigen Daisuke yang akan berduel dengan seorang pria botak dari Polandia yang menantangnya. Dan satu kedipan mata si botak langsung tumbang. Setelah menumbangkan si botak, Jigen langsung terbang ke Meksiko untuk memperbaiki pistolnya. Tampaknya ia merasa senjata yang selama ini digunakannya sudah tidak dalam kondisi optimal. Beberapa percobaan pun dilakukan Jigen untuk menguji semua senjata yang ditawarkan kepadanya. Namun ia tetap bersikeras hanya ingin menggunakan pistol miliknya. Sayangnya si tukang servis pistol itu tidak menemukan keanehan sedikit pun pada senjata Jigen. Akhirnya Jigen memutuskan untuk pergi. Sebelum meninggalkan Meksiko, ia diberi informasi bahwa ada seorang ahli senjata legendaris yang cukup terkenal di Jepang, tepatnya di wilayah Daigyo-gai. Tanpa membuang waktu, Jigen segera terbang menuju Jepang. Begitu tiba di Jepang, Jigen langsung menuju wilayah Daigyo-gai. Sesampainya di sana, ia berhenti dan duduk di salah satu kedai sake. Kemudian tidak lama setelah itu, seorang pria bermantel mendekatinya. Kita sebut saja dia Kiba. Dalam pertemuan itu, Kiba menjelaskan bahwa Daigyo-gai adalah tempat berlindung bagi para penjahat dan kriminal. Hampir semua orang yang tinggal di wilayah tersebut memiliki latar belakang bermasalah. Meskipun begitu, aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak, karena wilayah itu dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar serta jaringan yang kuat yang mampu melindungi tempat itu dan para penghuninya. Setelah memberikan sedikit gambaran tentang wilayah yang ditinggalinya, Kiba pun memberikan informasi kepada Jigen tentang seorang ahli senjata yang ingin ditemuinya. Ahli senjata itu bernama Yaguchi. Dan tidak berlama-lama Jigen pun langsung menuju tempat Yaguchi. Setelah berjalan cukup lama, Jigen pun tiba di salah satu toko jam bernama Yaguchi Store. Dan di sana terlihat sepasang kakek nenek sedang asik bermain. Dan pengetahuan si nenek tentang jam tangan sepertinya tidak bisa diragukan lagi. Itu terbukti saat si nenek melihat jam tangan yang dipakai oleh Jigen, dia langsung tahu tipe dan tahun pembuatannya. Namun tidak hanya itu, layaknya ahli bisnis bawah tanah, si nenek tua itu sangat mahir berbahasa kode. Sehingga tidak butuh waktu lama, si nenek pun langsung mengerti apa yang diinginkan oleh Jigen. Dan ternyata si nenek tua itu adalah ahli senjata legendaris, yaitu Yaguchi Chiharu. Yaguchi langsung memeriksa pistol milik Jigen itu. Dan setelah itu Yaguchi mengembalikannya dan menolak untuk memperbaikinya dengan alasan dirinya kini sudah pensiun dan hanya fokus bekerja sebagai pembuat jam. Di situasi lain, seorang pria sebut saja Yuya tampak sedang dipukul habis-habisan oleh pria lain yang berbadan lebih besar darinya. Namun tidak lama setelah itu, seorang wanita bernama Kyoko datang memukul kepala pria berbadan besar itu sampai terkapar. Setelah terbebas dari cengkeraman pria berbadan besar itu, Yuya langsung menyingkap tirai yang ada di dekatnya. Dan ternyata banyak anak kecil yang dikurung di sana. Namun rupanya Yuya tidak bermaksud untuk membebaskan semua anak kecil itu. Dia hanya mencari seorang anak kecil yang bernama Otto. Setelah berhasil membawa Otto, kini Yuya dan Kyoko mulai menyusun rencana untuk melakukan transaksi, yaitu memberikan Otto kepada seseorang yang entah siapa. Otto yang diam-diam mendengar percakapan antara Yuya dan Kyoko itu pun hanya bisa diam. Kembali ke Jigen. Jigen yang mendapat penolakan dari Yaguchi langsung pergi ke salah satu klub catur untuk menemui mantan pecatur profesional bernama Hiroshige Yasuharu. Di pertemuan itu, Jigen mendapatkan informasi tentang Yaguchi.
Rupanya Yaguchi sangat diperhitungkan di dunia bawah karena kehebatannya dalam replika jam tangan dan juga senjata. Dan setelah berhasil mendapat banyak informasi tentang Yaguchi, Jigen pun kembali ke toko jam Yaguchi. Kali ini Jigen datang bukan untuk meminta Yaguchi memperbaiki pistolnya, melainkan untuk memintanya membuatkan jam tangan. Dan saat Yaguchi mau ngelayanin Jigen, tiba-tiba saja Oto masuk ke toko Yaguchi dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Oto menyerahkan jam tangan yang sudah hancur kepada Yaguchi. Yaguchi yang melihat jam tangan itu langsung menyadari sesuatu, dan Yaguchi pun bercerita kepada Jigen bahwa dulu ada seorang wanita yang datang kepadanya untuk menukarkan jam tangan dengan sebuah pistol. Namun Yaguchi menolak untuk memberikan pistol ke wanita itu dengan alasan bahwa dirinya kehabisan stok dan dia boleh kembali saat stoknya sudah ada. Tapi tentu saja itu bukan alasan sebenarnya, melainkan Yaguchi hanya tidak ingin wanita itu menjadi seorang pembunuh. Dan saat ini Yaguchi merasa bahwa dirinya harus menjawab permintaan itu karena bagaimanapun juga wanita itu sudah percaya kepada Yaguchi bahwa suatu saat dia akan memberinya sebuah pistol. Jigen pun menanggapi cerita itu dengan rasa khawatir, dan kemudian Jigen meminta Yaguchi untuk mengantarkan Oto pulang. Namun karena Yaguchi merasa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi setiap permasalahan yang nanti akan ditemui di jalan, dia meminta Jigen untuk mengantar Oto pulang dan sebagai imbalannya, Yaguchi akan memperbaiki pistolnya. Jigen pun tidak bisa menolak tawaran itu. Di perjalanan, Jigen merasa kebingungan tentang bagaimana cara membangun komunikasinya dengan Oto. Karena dari tadi, Oto hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan Jigen pun mengeluarkan buku catatannya dan memberikannya kepada Oto. Dan akhirnya Oto menjawab pertanyaan dari Jigen lewat tulisannya dan perjalanan pun berlanjut. Setelah melewati perjalanan yang cukup lama dengan menaiki kereta dan juga bus, akhirnya Jigen tiba di kediaman Oto. Dan saat Jigen masuk ke rumah itu, dia melihat seorang wanita tergantung tidak berdaya dengan badan penuh luka. Saat Jigen memeriksa tubuh wanita itu, dia merasakan ada 4 orang yang mengawasinya. Dan ternyata benar saja, dari balik kegelapan, 8 pasang mata menatap tajam ke arah Jigen. Meskipun hal itu membuat situasi menjadi tegang, namun karena para penyiksa tahu orang yang ada di hadapannya itu, akhirnya para penyiksa membiarkan Jigen pergi dan meninggalkan mereka. Oto yang sepertinya mengalami trauma yang cukup serius terlihat sangat tersiksa dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai saat berlari menjauh dari lokasi Kyoko, dia hanya bisa menangis sambil tersesak. Sesampainya di rumah Yaguchi, Oto langsung diistirahatkan. Dan di sini kita dikasih tahu kalau sebenarnya Oto itu gak bisu lur. Dia cuma gak bisa bicara karena kena gangguan mental yang ngebuatnya kehilangan suara. Hal itu dibuktikan saat Oto sedang tertidur, Yaguchi mendengar Oto mengigau dan mengatakan sesuatu. Nah, di situasi lain, seorang wanita cantik bernama Adele turun dari mobil dengan pengawalan. Dia bukan wanita biasa, dia adalah ketua wilayah Daigyogai. Rupanya saat ini Adele sedang berada di salah satu markas musuhnya. Dan karena hal itu juga Adele hanya boleh memasuki ruangan seorang diri tanpa pengawalan. Dan saat Adele masuk ke salah satu ruangan yang ada di sana, terdapat seorang pemuda yang babak belur. Dia adalah Yuya. Entah apa yang sebenarnya sudah dilakukan Yuya sampai-sampai dirinya menjadi babak belur seperti itu. Rupanya Yuya ditekan agar menceritakan semua yang dia ketahui tentang Adele, termasuk tentang usaha produksi narkoba yang dijalankan oleh Adele yang berbahan dasar darah anak-anak. Dan disinilah akhirnya kita diberitahu kalau ternyata Yuya menculik Oto dari panti asuhan untuk diberikan kepada Adele. Namun transaksinya itu gagal karena keburu ketahuan sama musuh. Dan karena pertemuan yang penuh tekanan itu, akhirnya Adele menghabisi semua orang yang ada di ruangan itu. Setelah menghabisi semuanya, Adele kembali ke markasnya. Dan kali ini Adele mengundang seorang bos mafia untuk menawarkan narkoba jenis baru yang berhasil dibuatnya.
Dalam negosiasinya itu, Adele menawarkan efek yang gak main-main. Selain bisa menerbangkan si pengguna ke nirwana, narkoba jenis baru itu pun bisa memperlambat penuaan. Rupanya bos mafia itu tidak percaya begitu saja dengan apa yang ditawarkan oleh Adele. Namun Adele tidak peduli dengan respon bos mafia itu. Dan sebagai bahan pertimbangan, Adele menawarkan bos mafia itu untuk membawa banyak pelanggan baru dan sebagai imbalannya, si bos mafia itu akan tetap mendapatkan pelayanan prioritas dari Adele meskipun tidak menjadi donatur utama. Nah, di tempat lain, pria bermantel yang menjadi informan Jigen saat pertama kali datang ke Jepang, tiba-tiba saja didatangi oleh anak buah Adele. Dia bernama Fukushima. Orang ini ahli dalam penyamaran, dan maksud kedatangannya adalah untuk mencari keberadaan Jigen. Namun karena pria bermantel menolak untuk bicara, akhirnya dia dihabisi oleh Fukushima. Setelah menghabisi pria bermantel, Fukushima pun menghubungi Hiroshige, si mantan pecatur profesional, dan menanyakan hal yang sama, yaitu tentang keberadaan Jigen. Dan dari gelagatnya, Hiroshige sepertinya buka suara tentang keberadaan Jigen. Sementara itu, Jigen yang melihat Oto mencoba keluar dari toko Yaguchi langsung mengejarnya. Tiba-tiba semua warga berkumpul dan menyambut kehadiran Jigen bersama Oto. Rupanya Yaguchi telah memberitahu warga bahwa Jigen adalah keponakannya dan Oto adalah anak dari Jigen. Ia menyebut bahwa mereka sedang berkunjung dalam rangka untuk menghabiskan waktu liburan. Warga yang selama ini menganggap Yaguchi sebagai sosok misterius pun merasa senang mendengar cerita itu. Karena alasan itulah warga mendadak bersikap ramah kepada Jigen dan Oto. Setelah menerima banyak jamuan dari warga, Jigen kembali membawa Oto ke rumah Yaguchi dan saat Jigen membuka buku catatan Oto, dia melihat banyak tulisan yang menceritakan tentang pengalaman Oto saat darahnya diambil dan mendapat siksaan oleh anak buah Adele. Membaca tulisan itu, Jigen pun merasa tersentuh. Kemudian Jigen mengajak Oto untuk berjalan-jalan sebentar. Dan di kesempatan itu juga Jigen memberikan kalungan buku untuk Oto dan sepertinya Oto sangat menyukai hal itu. Di waktu yang bersamaan, Yaguchi pergi mengunjungi Daigyogai untuk menemui kawan lamanya. Dan saat Yaguchi sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Adele muncul di hadapan Yaguchi dan meminta Yaguchi untuk bekerja sama dengannya. Namun dengan tegas, Yaguchi menolak tawaran Adele itu. Dan seketika Adele pun pergi meninggalkan Yaguchi. Tidak lama setelah itu, Yaguchi kembali ke rumahnya dan kemudian disusul oleh kedatangan Jigen dan Oto. Saat memasuki ke dalam toko, Jigen sempat berpapasan dengan seorang wanita yang memberikan senyum lebar. Dan ternyata, wanita itu adalah Fukushima. Tidak ada yang menyadari penyamaran Fukushima itu, dan sampai saat malam tiba, beberapa orang bersenjata masuk ke toko Yaguchi dan pertarungan pun terjadi. Jigen yang terlatih dalam pertarungan senyap pada akhirnya dengan mudah menghabisi para penyerang itu. Namun saat Jigen dihadapkan dengan Fukushima, dia tidak bisa berbuat banyak. Bukan tanpa alasan, melainkan karena Fukushima menggunakan Oto sebagai tameng. Dan karena hal itu jugalah Jigen mendapatkan luka di bahu kirinya. Dan Oto pun berhasil diculik oleh Fukushima. Oto yang berhasil dibawa ke markas Adele langsung dibaringkan di kursi operasi dan mulai disedot darahnya. Saking banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya membuat Oto tidak sadarkan diri. Rupanya di sana tidak hanya Oto yang disedot darahnya, lur. Banyak anak kecil lain yang juga disedot darahnya. Namun sayang, anak-anak lain langsung tewas setelah selesai dengan penyedotan itu. Jigen yang sudah sadar dari pingsannya kembali bersiap untuk melakukan misi penyelamatan. Dan kali ini Jigen tidak akan ditemani oleh pistol kesayangannya. Kali ini dia akan ditemani oleh pistol hasil rakitan Yaguchi. Sebelum melancarkan aksinya, terlebih dulu Jigen menemui Hiroshige Yasuharu untuk persiapan selanjutnya. Dan tidak lama setelah itu,
seorang tukang bunga muncul dan memberikan sebuket bunga yang ternyata di dalamnya tersimpan beberapa peluru. Selain itu, Hiroshige juga memberikan informasi seputar Adele dan anak buahnya. Setelah itu, dari sini juga kita diberitahukan fakta bahwa memang betul yang membocorkan lokasi keberadaan Jigen ke Fukushima adalah Hiroshige. Tapi meskipun Jigen mengetahui hal itu, dia gak marah lur. Dia menganggap hal itu sudah sangat lumrah dilakukan oleh para penjual informasi. Jigen pun langsung meluncur ke markas Adele. Dan saat Jigen sampai di lokasi Adele, wilayah Daegyogai tiba-tiba saja menjadi sepi. Dan saat memasuki gedung, Jigen pun disambut oleh para berandal yang ada di wilayah itu. Dan keributan pun terjadi. Jigen yang sudah sangat terlatih dalam pertarungan itu pun tidak begitu merasa kesulitan untuk melumpuhkan semua para berandal itu. Selesai dengan para berandal, kini Jigen harus berhadapan dengan para pasukan elit yang melindungi gedung tempat Adele berada. Ya, awalnya Jigen bisa menghabisi semua pasukan elit dengan mudah. Namun setelah itu, pasukan elit lain kembali muncul seolah tidak ada habisnya. Menghadapi situasi itu, Jigen pun berbaring sebentar dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian tidak lama setelah itu Yaguchi muncul dengan mengendarai sebuah bus dan memberikan pistol kesayangan Jigen yang berhasil diperbaiki. Tanpa berlama-lama, Jigen pun kembali beraksi. Ya, meskipun sulit, namun satu persatu para pasukan elit berhasil dihabisi oleh Jigen. Selesai dengan para pasukan elit itu, kini Jigen dihadapkan dengan kegelapan. Dan ternyata, kegelapan itu sengaja diciptakan oleh Fukushima agar Jigen tidak bisa menggunakan penglihatannya dengan baik. Dan dalam gelap, Fukushima terus-terusan memberikan serangan yang tidak terlihat oleh Jigen. Awalnya Jigen merasa kesulitan karena penglihatannya terbatas. Namun setelah Jigen memaksimalkan indera pendengarannya, akhirnya Jigen pun berhasil menembak Fukushima tepat di jantungnya. Dan seketika saja Fukushima pun tewas. Setelah menghabisi Fukushima, Jigen pun berhasil masuk ke ruang operasi. Dan betapa kagetnya dia melihat banyak mayat anak kecil tergeletak dan seorang anak masih berada di kursi operasi. Kemudian tidak lama setelah itu anak buah Adele kembali muncul. Namun kali ini Jigen tidak butuh waktu lama untuk menghabisi mereka. Karena Jigen tidak melihat keberadaan Otto, dia pun meneruskan pencariannya sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Adele yang ternyata sedang memangku Otto. Dalam pertemuan itu, Adele menginginkan duel menembak melawan Jigen. Dan siapapun yang menang di antara mereka akan membawa Otto bersamanya. Tentu saja Jigen menerima tawaran itu. Dan saat kursi roda yang diduduki Otto menyentuh dinding, keduanya melepaskan peluru mereka dan peluru Jigen tepat mengenai jantung Adele. Seketika saja Adele pun terlempar dan jatuh dengan senyuman. Entah apa arti dari senyuman Adele itu ya. Gak ada yang tahu, cuma Adele dan sutradara lah yang tahu. Jigen pun berhasil membawa Otto kembali pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Yaguchi menyampaikan kepada Jigen bahwa ia berniat mengadopsi Otto. Jigen menyambut baik rencana tersebut. Dan Otto yang kini tampil berbeda dari biasanya terlihat sangat senang dan bahagia berada bersama mereka. Setelah itu Jigen pun meninggalkan Yaguchi dan Otto. Dia kembali meneruskan petualangannya sebagai penembak jitu legendaris. Film pun selesai. Tamat. Dan dari film ini kita bisa ambil beberapa pelajaran yang mungkin berguna buat kehidupan kita ya. Jigen merasa ada yang tidak beres dengan pistolnya. Meskipun secara teknis tidak ditemukan kerusakan, ini menggambarkan bahwa bagaimana seorang yang sudah sangat berpengalaman bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan kadang intuisi atau naluri lebih tajam daripada logika atau alat, ya, terutama jika dibentuk dari pengalaman panjang.
Meskipun ditawari banyak senjata lain, Jigen tetap bersikeras menggunakan pistol lamanya. Ini menunjukkan bagaimana ia setia pada gaya bertarung dan identitas dirinya. Nah, dalam hal ini kita diberikan pelajaran konsistensi pada prinsip dan mengenali siapa diri kita sebenarnya adalah bentuk integritas yang sangat kuat. Wilayah Daegyogai adalah tempat penuh kriminal dan orang buangan. Namun tetap ada simpati, kebaikan, dan rasa hormat di antara mereka. Baik dan jahat tidak selalu bisa diukur secara hitam putih. Bahkan banyak hal yang berada di area abu-abu. Dan yang paling penting dari pelajaran ini adalah tidak untuk cepat menilai atau menghakimi seseorang. Hubungan antara Jigen, Oto, dan Yaguchi perlahan menunjukkan bahwa bahkan seseorang yang hidup di dunia keras sekalipun masih bisa merasakan kehangatan keluarga. Nah, ini memberikan pelajaran ke kita bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga soal pilihan, kepercayaan, dan kebersamaan. Gaya khas Jigen yang selalu tenang dalam situasi paling berbahaya sekalipun menunjukkan pentingnya tetap fokus, logis, dan tidak panik. Nah, ini memberikan pelajaran bahwa dalam tekanan, sikap tenang seringkali jadi senjata yang paling ampuh. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.